pakaian yang bagus. Jadi menggunakan pakaian yang menghias dirinya. Ini tentunya secara khususnya bagi laki-laki, Wadzalika, dan hal itu biumurin, bisa dilakukan dengan beberapa perkara. Napa mawon yang dimaksud tazayyun tajammul berhias ketika dalam sholat niku bagi laki-laki secara khususnya. Al-awwal, yang pertama, lubsul imamah, menggunakan imamah. Nah, imamah niku napa? Imamah niku sesuatu yang digunakan pada kepala. Jadi kalau secara kehidupan Kanjeng Nabi kurang lebihnya imamah itu kan menggunakan surban, terus diikatkan pada kepala. Niki sudah atau setan misalnya sudah disebut imamah. Ya seperti ini. Nah, ini sudah disebut imamah. Niki sunnah. Jenengan menggunakan imamah kados ini sunnah. Adung sunnah yang mulai engko besok serban itu bulat Jadi sunnah. Dan perlu diingat pakaian imamah ini ya aliran kelas boten. Jadi kita harus bisa membedakan mana aliran radikal tidak itu bukan dilihat pada imamah. Itu bagian daripada kesunahan secara khususnya di dalam sholat. Karena itu kalau kiai-kiai kita yang mengacu pada kiai-kiai Jawa, kalau jenengan ningali fotonya Kiai As'ad, terus mungkin kiai siapa lagi saya tahu fotonya. Itu kadang untuk menerapkan sunnah agar supaya dapat nilai sunnah imam. Terus pokoknya didelek malah ternyata notok mawon. Ini pun disebut imam. Karena sudah masuk di atasnya kepala. Nah, kadung kepengen rajin, ya ada di buletno atau sebagaimana kita ketahui ya di antara saudara-saudara kita itu. Nah, imamah itu memang untuk kalau kepengen tahu persisnya bagaimana imamah perjalanan para sahabat dan seterusnya, itu memang perlu sanad juga. Jadi kalian dhisik cara buntele niku kepundi ngoten. Niku ada sanadnya. Tapi misalkan jenengan wis pokoknya sholat nganggo imamah seperti ini sudah dapat kesunahan. Walaupun belum tahu sanad cara buntele kelendi niku sudah dapat kesunahan. Jadi imamah niku yang afdol. Nah, kemudian dibahas, ya. Nah, dibahas oleh di antara ulama saniki. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita menggunakan kolanswa? Kolanswa ini ketu, kopiah. Niki apa sudah mewakili, mencukupi atau mendapatkan bagian daripada sunnah imamah? Nah, maka dikatakan diantaranya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, juga kitab-kitab yang lain. Nah, itu disebutkan anna lubsal qolanswatil baydha yugni anil imamah. Bahwasanya menggunakan kolanswa ketu kote, nah, itu sudah mencukupi podo mawon intine ngoten. Podo mawon dia ini sudah menggunakan nilai imamah. Jadi ngoten. Artinya napa? Fayahsulu bi aslul imamah. Maka diperolehlah padanya itu kesunahan mendapatkan imamah. Jadi kula jenengan nganggo ketu niki pun dianggap bagian daripada imamah. Terus misalnya mantun ketu ditambahi malih ya luwe afdol ngoten nggih, luwe afdol, luwe sae buatan suatu yang dianggap dilarang. Jadi ngoten. Jadi berbicara minimal tidak minimalnya. Nah, ini kan fikih berbicara ngoten. Jadi menurut kajian fikih dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin juga disebutkan bahwasanya minimalnya orang dikatakan menggunakan imamah. Jadi minimalnya orang sudah disebut menggunakan imamah niku yang menggunakan ketu niki. Jadi menggunakan kolanswa atau ketu. Nah, saniki pertanyaannya apa sih fadilah atau keutamaan kula jenengan niki dikongkon menggunakan imamah di dalam sholat secara khususnya, napa sholat Jumat, napa sholat 5 waktu yang lainnya, ataupun fadilah menggunakan ketu bagi di antara ulama yang menganggap ketu itu sudah masuk imamah. Walaupun kita tanpa memungkiri ada di antara ulama belum mencukupi, tapi kita mengambillah anggaplah hukum yang enteng menganggap bahwasanya songkok ini sudah dianggap bagian imamah.
Nah, fadilahnya diantara hadis, banyak hadis menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim yaumal qiyamah. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu akan bersolawat. Berarti kalau malaikat mendoakan, kalau Allah memberikan rahmat yang masuk solawat kepada orang-orang yang dalam hidupnya itu selalu menggunakan imamah. Kapan bersolawatnya itu memberikan rahmat dan mendoakan yaumal jum'ati. Yaumal jum'ati sholani. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil a'mali yaumal jum'ah. Dalam kitab Fathul Mu'in. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu akan selalu bersolawat. Berarti Allah memberikan rahmat kalau malaikat yang mendoakan beristighfar kepada orang-orang yang menggunakan imamah pada hari Jumat, pada hari Jumat. Ini secara khususnya. Tapi di dalam hadis yang lain itu secara umumnya disebutkan tidak hanya hari Jumat. Misalnya, sholatun bi'imamatin afdalu min khamsin wa ishrina bi ghairi imamah. Sholat dengan menggunakan imamah itu lebih utama daripada 25 kali sholat tanpa imamah. Berarti sholat itu yang nganggu songkok 25 kali dibandingkan orang sholat menggunakan songkok 1 kali, maka lebih utama orang yang sholat menggunakan songkok satu kali atau imamah. Ketika kita bicara imamah itu sudah mencukupi dengan songkok. Kemudian wa jum'atun bi imamatin afdalu min sab'ina bi ghairi imamatin. Sedangkan Jumat, pada hari Jumat ketika sholat Jumat menggunakan imamah itu lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa imamah. Bahkan wa an Ali radhiyallahu an, dari sahabat Ali pernah menceritakan al-amaim imamah itu tijanul Arab, mahkotanya bangsa Arab. Wa kanat amaimul malaikah yauma badrin amaimal malaikah. Bahkan imamah itu adalah termasuk selain mahkotanya orang Arab, dia ini imamahnya malah malaikat pada hari Badar. Jadi pada hari Badar itu kan ketika perang Badar niku kan Kanjeng Nabi bersama para sahabat di waktu ini kan ditulungi kali malah malaikat. Allah menurunkan ya di situ ribuan malaikat. Nah, malaikat-malaikatnya yang ya membantu Kanjeng Nabi dalam perang ini, di perang Badar niki itu menggunakan imamah. Jadi pakaiannya malaikat. Jadi dikatakan seperti niku. Wa kanat amaimul malaikati yauma badrin baydoa, dan adalah imamahnya para malaikat pada hari perang Badar niku ketika membantu di waktu niku ya, imamahnya para malaikat itu adalah putih. Wa yauma Hunain, sedangkan ketika membantu pada perang Hunain hamroa, imamai para malaikat di waktu niku merah. Jadi didapati oleh Kanjeng Nabi malaikat-malaikat yang ikut perang waktu niku menggunakan imamah. Yang pertama pada hari Badar niku menggunakan imamah putih, ketika pada hari Hunain, perang Hunain menggunakan imamah berwarna merah. Berarti intinya imamah itu adalah simbolnya pakaian malaikat juga. Karena itu kita bawa di dalam sholat. Jadi kalau mengambil yang ringan ini, yes, menggunakan songkok juga sudah cukup. Jadi jenengan kepengen nambah pakai sorban ya mboten napa-napa. Jadi tidak usah malu, dicoba mawon. Subuh, mulai subuh coba imaman. Ngoten coba nggih. Tidak pakai imamah. Ya berarti nggawa songkok mawon. Iya enggak. Saya itu enggak pakai songkok dari teranjang. Oh. Ini hukumnya seperti yang seperti. Kalau secara hukum sholatnya sah, kan ngerti nggih? Secara hukum. Yang penting rambutnya niku ketika sujud sing sampai nutupi kabeh ngoten. Sah.
Cuma kita berbicara dia meninggalkan satu kesunahan yang ketika lihat diselidiki hadisnya, 1 kali sholat menggunakan kedu lebih utama dari 25 kali sholat tanpa itu. Kan maneman. Jadi caranya kepundi ya lebih baik ngantongi kedu. Ini kan kedu niku tidak kaku seperti ini kan, yang bisa dikantongi ini ya. Murah-murah dikantongi. Wayan. Bahkan nggih, sajane kula jenengan ya dibiasa kena nganggo napa songkok ya sae, teng pundi mawon, tidak harus ketika salat. Bahkan lek guru-guru ngaji kula jenengan ya, orang-orang alim dulu itu tidak lepas dari songkok. Kalaupun lepas dari songkok ada di antara guru saya. Kalau lepas dari songkok keluar rumah niku diganti dengan yang lain. Pokoknya sirahnya selalu ditutup dengan topi. Jadi hengono songkok metu niku misalnya celonoan olahraga, topi yang dipakai. Mboten, nggih, topi yang dipakai. Ya karena mungkin untuk apa? Menghormati ya, mengamalkan kesunahan. Saged enggak masalah. Jadi tidak masalah misalnya topi sholat topi terus diwalik mboten napa-napa. Secara fikih dia sudah dapat bagian karena sudah bagian menutup. Cuma biasanya nih masyarakat sembahyang songkok barang topine diwalik sing sopan. Ya menurut menungso kaya yang sopan, tapi kita berbicara di kan wilayahnya hadis menggunakan penutup kepala. Apakah topi diwalik ngoten ya terserah. Yang penting topinya suci. Menurut Allah sudah bagian dapat itu. Jadi ngoten. Adung helman ya mboten saged jenengan keli. Pun nggih. Berikutnya yang kedua sekarang asani yang kedua di antara salat yang termasuk bagian tajammul menghias dirinya adalah lubsur rida, menggunakan rida semacam selendang. Jadi diselindahkan seperti ini atau kalau tidak sebelah kanan. Kalau ulama tasawuf niku biasanya lebih cenderung sebelah kiri. Ya terserah wis, intinya menggunakan rida, sunnah. Kemudian lubsul jubah, menggunakan jubah. Ada gomis, ada jubah. Kalau jubah niki lebih tebal, kemudian biasanya tanpa menggunakan kancing, itu jubah. Nah, kula biasanya ngangge gamis, jenengan ya pakai gamis. Itu terus ditutupi jubah. Nah itu tanpa kancing, itu tambah wibawa malih sunnah. Makanya mulai besok gawe jubah nganggo kabeh. Ya kan sunnah niku, pundi itu. Aja isin nglakoni sunnah. Wis ning masjid magi isin, ning umbang ya keren. Engko suwe-suwe orang yang isin tinggo ning masjid. Pun. Lubsul khotam. Sunnah juga lek kula dereng nganggo, menggunakan cincin. Menggunakan cincin kula ing ngono pengen diweni terus sengsal ngoten kadang kula bongkar pasang sengsal. Jadi sunnah nggih ketika salat Pak Aris menggunakan. Sunnahnya cuma satu ya. Yang justru tidak sunnah itu 4 5 dinggo kabeh iki. Kerincing-kerincing ya, itu tidak ada kesunahan nggih. Jadi cincin itu dilengkeng-lengkeng ya bisa. Ya, jadi tidak usah nyebut namanya sudah. Yang penting intinya kesunahan wis cukup satu. Berikutnya lubsut toilasan fi haqqi man yaliqu bihi. Menggunakan toilasan. Toilasan penutup kepala itu. Jadi setelah orang pakai songkok atau imamah yang bulet nih, terus ditambahi gitu. Nah, ini biasanya orang suwir-suwire. Bumbai. Nah, ini dikatakan termasuk toilasan. Nah, ini juga sunnah. Kemudian saya tambahkan kalau kita menggunakan rida tadi atau ngeten niki sunnahnya secukupnya. Tidak sampai ya napa turun ke bawah sampai gleser ning lantai. Kalau sampai gleser ning lantai menggunakan kados niki rida niku justru dihukumi makruh. Nah, tapi kalau dia tujuannya sombong haram.
Karena itu menggunakan ridaan ya sak cukupnya sak ngene wis. Aja tuwa-tuwa wis, ini cukup. Kecilikan dadi anduk nih, aja kependekan anduk. Wis biasa nih kan sedeng ngeten iki biasa. Kemudian yang berikutnya at-tatayyub, menggunakan wangi-wangian. Jadi bagi laki-laki secara khususnya menggunakan wangi-wangian ya. Nah, itu berarti ternyata Islam niku seneng tajammul. Seneng agar supaya umatnya niku mempercantik, membaguskan dirinya. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan mempercantiknya untuk suaminya. Niku nggih, perempuan. Tidak boleh untuk orang lain. Ojo sampai diwalik ambihang lanang ya marek ning pawon, mambu pawon kabeh kan diwalik. Tapi ya bagi untuk laki-lakinya dandan wis niku. Untuk laki-lakinya. Ning jaba aja dandan. Akhirnya dilirik tonggone. Ngoten niku watire ngoten. Nyuwun sewu dadi ngoten. Tapi bagi laki-laki niki setiap sholat di luar nah itu tajammul seperti ini. Nggih. Pun nggih. Dalam gimana kalau Jawa ya? Oh, yang bisa menerjemah jenengan juga. Tapi bahasanya tidak paham. Nggih, wajib padar. Oh, nggih. Kemudian di antara kesunahan berikutnya an yusolliya ila sutra. Seorang niku sunnah ketika sholat menggunakan sutra. Sutra niku ya penghalang, pembatas. Ya, pembatas. Jadi di depannya ada pembatas. Nah pembatasnya napa mawon? Di antaranya syakhisun au jidarun au sariyatun. Bisa pembatasnya itu dinding atau soko. Jadi seperti ini kok. Cuma kalau menggunakan pembatas soko nih, kalau tinjauan fikih ya, bahwasanya hal itu disebut pembatas layangkus irtifa'u dzalik an thulutsai dzira'. Jadi napa soko niku anggaplah soko atau kayu niki yang jadi pembatas ketika sholat ya, membatasi agar supaya orang tidak lewat ketika hadapannya sholat. Itu tingginya tidak kurang dari 2/3 dzira'. Jadi 2/3 dzira'. Sak dzira' niku kan sak ini. 2/3 berarti sak ini. Ya sak ini nggih. Pokoke berarti ya sekira sak kursine lah kurang lebih ya. Nah, jadi misalnya ngangge meja ngenten sing ngono akhirnya meja niki mboten napa-napa. Sudah mendapatkan kesunahan nggih, sutra. Jadi pembatas agar supaya orang tidak lewat di depan salat kita. Adapun kalau sudah pembatas terus ya jauh lebih sana mboten napa-napa. Artinya seukuran mana? Nah, ini la yabut anhu aktsara min salati dzira'. Kemudian meletakkan pembatasnya ini tidak melebihi dari 3 dzira'. Jadi kalau bisa secukupnya untuk tempat sujud, tapi ojo sampai lebih dari 3 dzira'. Jadi 3 kali ini berarti berapa? 1,5 meter. Anggapan lebih dari 1,5 meter. Itu kalau lebih dari itu kan menguasai tempat kan ngoten ya. Jadi ada hak orang tetap lewat ngoten. Misalkan bisa saja. Jadi kondisi tempat penuh ya tidak ada lewat. Jadi kita meminimalkan paling tidak ya tempat untuk kita secukupnya bisa sujud, itu digunakan pembatas. Sisanya itu memberikan hak orang tetap lewat, barangkali perlu lewat ke kamar mandi dan seterusnya, biasanya orang jamaah yang lain. Kemudian kalau misalkan jidar ya, jidar. Cuma ketika kula jenengan nganggo ngeten iki, misalnya soko kan karuan di masjid-masjid banyak soko. Jadi kalau kita menggunakan pembatas, terutama niki kita bicara sholat ketika sholat sunnah. Kalau sholat jamaah kan sudah pembatasnya siapa? Pembatasnya makmum yang di depan. Jadi misalkan jamaah yang pertama, shaf yang pertama, niku pembatasnya sinten? Sutrohnya imam. Jadi tanpa menggunakan niki, tanpa menggunakan kayu, sudah dia mendapatkan kesunahan. Sutrohnya tengriku, pembatasnya imam. Lah soft kedua pembatasnya siapa? Pembatasnya soft yang pertama. Itu secara langsung. Lah bagi orang yang sholat sendiri, ya niki bagaimana? Nah, itu ada kesunahan, tetap dia itu menerapkan adanya sutra pembatas. Misalkan menggunakan soko ngeten niki sunnahnya. Misalnya kula sholat ba'diyah,
sunnahnya saya ini posisinya berada di sebelah kanan. Jadi jangan dideweki, ojo ning burine. Jadi misalkan ini sutrohnya, anggaplah saya menghadap ibadah. Berarti sebelah kanan saya di sini, ya ojo mrene. Tidak di tengahnya. Ketika disoko. Tujuannya nopo? Niki memberikan hak yang lain, barangkali sholat sunnah bisa di sebelah kiri. Tapi kalau dia ya neng tengah-tengah kan deweki akhirnya. Akhirnya setiap wong sak soko, masih sokone masih cuma biro kan tiku. Nah, tidak seberapa sehingga diberi hak pada yang lain kanan, kiri. Ya sunnahnya seperti itu. Lek mboten enten yafruso sajadatan, dia menggelar sajadah niku sudah juga cukup. Nah, misalnya kula jenengan diberi pilihan antara menggunakan rida atau ngeten kali sajadah pas salat sunah ing ana saka, dipilih yang mana? Niku dipilih yang sutro, dipilih yang gelar. Misalnya ing ana sajadah ing ana pembatas, ya sudah serbannya jadi dicoplok kemudian di. Tapi kalau misalkan sudah sholat jamaah mungkin kan pembatasnya sudah makmum tadi, berarti lebih baik digunakan rida karena sudah pembatasnya jamaah di depan. Kemudian bisa juga an yakhutta khatton, dia itu membuat garis ya. Jadi garis nganggo kapur berarti, nganggo kapur. Nah, tapi sing ngono misalnya ini fikih nggih, kajian fikih seperti ini. Wal afdal fi sutra antakuna an yamini aw yasari. Jadi justru sutra niki yo. Kalau kita bicara sutra niki niku lebih baik di sebelah kanan. Berarti ngeten lah jan. Okay. Bukan digunakan untuk sujud nih. Niki kalau kita bicara fikih atau berada di sebelah kirinya. Berarti tidak digunakan untuk sujud. Berarti kalau sajadah gimana? Berarti kan boten dipanggeni tiga. Untuk membatasi kepuntin ya kajian fikih seperti ini ku terserah jenengan wis. Cuma andai kata jenengan kali sujud ya boten napa-napa, mendapatkan kesunahan jenengan niku. Cuma niki bicara afdol tidak afdolnya. Berarti kan ngeten, misalnya kalau sholat sebelah kanan. Cuma dirasani niku surban meleset ambil tempat sujud, nah, dirasani jelas yo. Padahal kepingin mempraktekkan yang paling utama sutrohnya itu sebelah kanan. Cuma ada dirasan-rasan. Soalnya nopo ya yang milu belajar repot. Wis gendeng no mawon. Wa idza kanatis sutratu mu'tabaratun fayahrumur murur, dan jika ternyata sutroh penghalang niki sudah masuk muktabar di dalam agama secara tinjauan syariat itu diakui bahwasanya itu penghalang, maka haram melewati. Jadi lewat pada pembatas niku ukuran yang sudah dibatasi haram. Artinya haram ya dosa yang lewat niku. Wa yundabu, dan dianjurkan lil musolli bagi orang yang sholat daful mari, menolak menghalangi orang yang lewat. Bagaimana caranya? Jadi dihalangi. Misalnya ngeyel kepundi ndika. Wis dialangi ono nampel kepundi ya wis geneng mawon nggih digenengno. Ada kalanya orang itu tidak paham dengan masalah itu. Ada memang kalau lihat dari segi hadis fal yuqatil dikongkon merangi. Bahasa merangi ini di antara ulama tafsir kon ngeplak ngono. Cuma kan jadi geger itu keplak. Maka ketika keplak niku disontok kondisi salat nanti kan batal salate ngoten. Ketika yang dikeplak tidak paham dengan masalah ilmu. Ini kan bahasa keplak mengeplak ini kalau di masa Rasulullah, kadung Rasulullah ngeplak wong paham. Oh ini berarti heng oleh nanti itu. Tapi kadung wong saniki ketika mau dikeplak, iki sembahyang ngeplak, sontok piro kan iku akhirnya. Nah, sehingga di antara ulama ada yang memberikan penjelasan ketika dia dihalangi di kok makin rotos sudah biarkan daripada jadi adu musuh. Ngoten maksudnya. Jadi dilihat berarti tengriku maslahat tidak maslahat. Punisa. Pun wis niki mawon mudah-mudahan apa kita kaji di kesempatan malam hari ini diberikan dijadikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.